Ustaz, terkadang ana malu untuk meminta urusan dunia yang berbau kemewahan kepada Allah karena dunia ini tidak lebih dari satu sayap lalat. Bagaimana menurut Ustaz? Atau baiknya bagaimana? Kita boleh meminta kepada Allah Azza wa Jalla dan memang semestinya harus minta kepada Allah. Ya, tidak perlu malu untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah yang menyuruh kita untuk meminta, dan dengan kita meminta kepada Allah berarti ibadah, gitu kan? Berarti ibadah. Contoh, Nabi Sulaiman alaihissalam minta diberikan kerajaan. Apakah itu pelanggaran? Enggak. Dan Nabi Sulaiman bahkan tamak terhadap Allah, mengatakan, ya Allah karunia saya kerajaan yang tidak layak untuk orang sebelum dan sudah saya. Enggak ada masalah, gitu kan? Kita boleh meminta itu. Beberapa sahabat dari salaful ummah, dari para nabi-nabi, banyak meminta kepada Allah SWT diberikan, dan itu baik. Sebab nanti kalau kita nggak minta kepada Allah, Anda akan minta kepada siapa kira-kira? Akan lari kepada selain Allah nanti. Itu kan akan menggantungkan nasibnya kepada selain Allah SWT. Ini berbahaya sekali. Maka mintalah, dan saya sudah jelaskan yang lalu. Banyak orang diantara kita yang minta kepada Allah, kalau Allah itu dijadikan nomor kesekian, misal dia lagi sakit, sudah saya tuntun, mestinya Anda minta sebelum berobat ke dokter, ya Allah saya lagi sakit, mudahkanlah agar saya sembuh, mudahkanlah saya agar mendapatkan dokter yang tepat. Nanti Allah tunjukkan tuh, kita cenderung kepada satu dokter, konsultasi cocok, kemudian resep cocok, kita akan sembuh. Tapi banyak orang enggak, dia langsung aja menterka dokter ini, lalu ke dokter tersebut, lalu menggantungkan nasibnya, penyakitnya pada dokter. Dok, saya sudah coba minum dok, tapi kenapa belum sembuh, kenapa belum begini, obat apa lagi, kembali lagi ke dokter, bolak-balik, enggak pernah mengatakan ya Allah sembuhin saya. Maka biar dia konsultasi dengan 1000 dokter pun, kalau Allah enggak mau dia sembuh, maka tidak akan sembuh, gitu kan? Maka minta kepada Allah SWT, itu satu hal yang positif, gitu kan? Minta pengen punya mobil dari motor, minta kepada Allah SWT, nggak ada masalah, gitu kan? Minta kepada Allah SWT, nggak ada masalah. Dan saya sering ingatkan ini, Nabi SAW memiliki kuda yang terbaik di Jazirah Arab. Perlu Anda tahu, Nabi SAW memiliki supir, ya. Walaupun zaman dulu nggak ada mobil, ya, tapi Nabi SAW unta yang beliau tunggangin, kuda yang beliau milikin, unta yang dipakai untuk mengantar istri-istri beliau pada hajatnya di tempat tertentu, itu ada supirnya namanya Anjasha. Anjasha ini salah satu orang yang memang bekerja untuk mengurus unta Nabi SAW, mengantar istri-istri Nabi kemana. Hadis yang masyhur riwayat Imam Muslim, pada saat istri-istri Nabi lagi naik di atas unta yang ada, yang Anjasha pegang, di atas unta itu ada sebuah kotak yang bisa dinaikin 2 orang atau sampai 3 orang. Maka naiklah beberapa istri Nabi SAW, tidak disebutkan berapa orang. Kemudian Anjasha ini kebetulan punya suara yang bagus sekali, dan dia sering kali kalau ingin melunakkan unta Nabi SAW, dia melantunkan suaranya dengan syair-syair. Maka unta ini senang, gitu kan? Senang dengan Anjasha ini. Yang terjadi pada saat dia melantunkan itu, pertama ingin menyuruh unta itu berdiri, tiba-tiba goyang unta itu, ya, menggoyang-goyangkan kepalanya karena mendengar suara Anjasha, dan membuat ya, kotak di atas punggung unta itu goyang. Dan hampir saja ummahatul mukminin jatuh, gitu kan? Maka apa kata Nabi SAW? Mahlan bil kawarir, pelan-pelanlah dengan botol-botol kacaku. Ya, Nabi SAW memberikan isyarat, istri beliau adalah botol-botol kaca yang harus dijaga. Tapi kita lihat Nabi SAW memiliki supir, pakai supir pada saat itu. Jadi boleh saja seorang muslim pakai, kenapa tidak, gitu kan? Jadi boleh minta kepada Allah SWT. Boleh memiliki, Nabi SAW memiliki beberapa orang istri, tapi istri punya rumah, ada rumah, gitu kan? Boleh makan makanan yang baik, minta kepada Allah SWT. Dan saya titik beratkan, jangan sampai malah tidak minta kepada Allah. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita disuruh minta kepada Allah dengan rasa tamak. Ya, boleh tamak terhadap rahmat Allah. Sudah sehat, minta agar ditambahkan kesehatan. Bahkan ulama mengatakan lebih baik seseorang itu berdoa kepada Allah, dipertahankan atau ditambah kesehatan dan nikmat yang sedang ada, daripada cobaan sudah datang baru dia minta diberikan jalan keluar. Jadi mestinya lebih baik meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada masalah. Ya.